Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Farigo Lutfi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan tim kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu mengenai konsep Pancasila, sumber historis, yuridis, sosiologis, dan juga politik pendidikan Pancasila. Nah, sebelum menginjak kepada materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan rekan tim dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nisrina Farabalaki sebagai moderator, dan juga 4 pemateri kita. Ada Amanda Firgirivani, Anggun Widiasih, Cynthia Tridevi, dan juga Giovan Mahendra. Nah, materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudari Anggun Widiasih. Kepada Saudari Anggun Widiasih, silakan memaparkan materi yang pertama. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian Pancasila secara etimologis. Bila dilihat secara harfiah atau etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana. Yang bila dijabarkan, terdapat dua kata yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar, yaitu 5 dasar negara Republik Indonesia. Kemudian, istilah sila juga berarti sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa. Kemudian, kelakuan atau perbuatan mengenai adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Kemudian, untuk materi selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menciptakan wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggun Widiasih yang telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Giovan Mahendra. Kepada Saudara Giovan Mahendra, silakan untuk mempresentasikan materi yang kedua. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Berbagai permasalahan di negara ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Kesatu, mengatasi masalah kesadaran perpajakan. Kedua, mengatasi masalah korupsi. Ketiga, mengatasi masalah lingkungan. Keempat, mengatasi masalah disintegrasi. Kelima, mengatasi masalah moral. Keenam, mengatasi masalah narkoba. 7, mengatasi masalah penegakan hukum. Dan terakhir, mengatasi masalah terorisme. Materi selanjutnya, peran mahasiswa dalam membangun pemahaman masyarakat. 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan nasional bangsa Indonesia. Keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam, pentingnya penegakan hukum. Dan terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran dalam ideologi Pancasila. Terima kasih kepada Saudara Giovan Mahendra. Sikap perilaku yang didapat pada pendidikan Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkepribadian yang adil dan beradab. Ketiga, mendukung persatuan bangsa. Yang keempat, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan perorangan. Dan yang terakhir,
mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cynthia. Kepada Saudari Cynthia, silakan untuk memaparkan materi yang ketiga. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang sumber pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu sumber historis. Seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero mengungkapkan bahwa Historiae Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Sue Kantong menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cynthia. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Amanda Firgirivani. Kepada Saudari Amanda, silakan untuk memaparkan materi terakhir. Baik, terima kasih. Untuk sumber yang ketiga adalah sumber Yudiris. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau biasa kita sebut Rechtsstaat. Dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara 31 hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan Yudiris atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Lalu yang terakhir adalah sumber politik. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini, mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara atau state, lalu ada kekuasaan atau power, lalu ada pengambilan keputusan atau decision making, lalu ada kebijakan atau polisi, dan pembagian atau distribution sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Sekian penjelasan dari kelompok ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amanda Firgirivani yang telah menyampaikan materi terakhir. Nah, apakah rekan-rekan sekalian masih ada yang bingung nih mengenai materi dari kelompok kami? Saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila rekan-rekan yang masih bingung ingin bertanya, silakan untuk menyebutkan NIM dan juga namanya. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan tim, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.